ibadah perdana sekolah minggu, jemaat di diaspora, dan anak tangguh dan anak remaja. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan berdoa. Itu saya mengundang adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdiri. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Untuk itu kita berdoanya yang baik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Kami bisa dapat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu ini, walaupun dengan mohon Tuhan, tapi kita mengurangi sukacita kami untuk selalu menghibur dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau datang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan materi di hari ini, kita memuji Tuhan dulu. Mari kita semuanya tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian. Mari kita bersukaria. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan menerima materi dari Kata Soma dan Bunda Titi. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Markus 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Markus 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah di saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengartikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan materi yang akan kami terima di siang ini Tuhan. Biarlah semua pemahaman yang kami terima akan berasal dari hikmat Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kata Songa dan Bunda Titin akan membaca firman Tuhan secara berbalas-balasan. Dan adik-adik yang di rumah harus menyimaknya baik-baik. Kita akan membaca perikopnya, Yesus menyucikan bait Allah. Ayat yang ke-15, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang berpati dibalikannya. Ayatnya ke-16, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ayatnya yang ke-17, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Ayatnya yang ke-18, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takut akan pengajarannya. Ayat yang ke-19, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya dari hari lepas hari. Nah, kata Soma, pembacaan kita sungguh menarik hari ini. Bahkan pasti adik-adik di rumah juga penasaran dengan materi apa yang boleh mereka terima di pagi ini. Nah, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, kata Songa, yang terambil di dalam Markus 15 ayat 17 sampai 19, di situ kita membaca tentang bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Kira-kira bait Allah itu apa? Kalau sering kita dengar, pemahaman kita, tentunya adik-adik di rumah juga berpikir, bait Allah itu adalah gedung gereja.
Nah, bait Allah itu sendiri adalah tempat semua orang percaya berkumpul, beribadah, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan memberikan persembahan. Kata Soma dan adik-adik di rumah, sungguh menarik materi kita. Karena apa? Dalam bacaan tadi dikatakan bahwa ketika Yesus datang, ia marah. Ia melihat orang-orang berjualan, Yesus marah dan mengusir mereka. Nah, yang timbul pertanyaan di sini yaitu apa alasannya sampai Yesus harus mengusir mereka, kata Soma. Mungkin adik-adik di rumah juga tahu setelah membaca firman Tuhan tadi. Nah, Bunda Titi, nah adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus mengusir orang-orang dari kalangan bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah adalah rumah doa, yaitu gereja tempat kita beribadah kepada Tuhan. Dan juga itu adalah rumah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah, jadi makanya dia marah, lalu dia mengusir anak-anak itu keluar, orang-orang itu keluar dari halaman gereja. Karena orang-orang itu datang ke gereja itu bukan untuk beribadah, tapi mereka berjualan untuk mempercayai diri mereka. Dan juga mereka berjudi. Nah, kira-kira kata Soma, kalau dilihat dari pembacaan tadi, sama juga. Kalau kita alami di sini, kadang-kadang kalau kita lihat tuh, kita punya kakak-kakak pengasuh, bunda-bunda pengasuh, juga sering ada mama-mama, mereka membuat pasar di depan gereja. Kira-kira itu bagaimana, kata Soma? Nah, kalau yang dilakukan oleh mama-mama dan juga kakak-kakak pengasuh yang mereka lakukan yang itu jalankan pasar di gereja, halaman gereja, itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk pelayanan kita di gereja ini, untuk menunjang pelayanan kita di gereja ini. Jadi mereka yang mereka lakukan itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri, adik-adik. Adik-adik harus tahu bahwa apapun yang mereka buat, kakak-kakak pengasuh atau mama-mama yang jualan pasar yang ada di halaman gereja itu untuk bukan kepentingan mereka, tetapi untuk kepentingan gereja kita ini. Ya, jadi kata Soma, kita lihat bahwa Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah kepada orang-orang bukan berarti bahwa Tuhan membenci mereka, tidak. Adik-adik, Tuhan tidak pernah membenci kita. Cuma Tuhan mau kita menghargai bait Allah, karena bait Allah itu adalah rumah doa. Jadi bait Allah itu tempat kita semua datang untuk beribadah, kita berdoa, berbicara dengan Tuhan. Jadi kira-kira bagaimana kata Soma tentang bait Allah ini? Apakah gedung gereja ini sebagai anak-anak Tuhan kita harus seperti mereka, kita tidak menjaga atau apa kira-kira kata Soma? Nah, begini Bunda Titi. Nah, adik-adik semuanya, kenapa kita harus menjaga gedung gereja kita? Karena gedung gereja kita ini adalah tempat yang kudus, jadi kita harus menjaganya. Dan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti kulit permen ataupun gelas apa yang kita minum itu kita buang di dalam gereja. Kita harus membawa itu ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh gereja. Dan juga bukan saja di gereja yang kita lakukan itu, tetapi di rumah juga adik-adik bisa membuat tempat sampah yang ada di sekitar adik-adik. Nah, kalau ada sampah-sampah yang adik lakukan membuangnya, adik-adik bisa mengangkat lalu membuangnya di tempat sampah sehingga rumah itu tetap bersih, juga di rumah gereja kita akan tetap bersih. Ya, betul sekali kata Soma. Bunda Titi setuju. Jadi adik-adik, tugas untuk menjaga kebersihan gereja bukan saja tugas Bapak Tua Agama. Ingat ya, bukan tugas Bapak Tua Agama, tapi tugas kita semua. Tugas adik-adik, tugas kakak Soma, tugas Bunda Titi dan semua kita warga gereja GPI Papua Diaspora, kita harus tetap menjaga kebersihan gedung gereja. Karena apa adik-adik? Gedung gereja tempat kita beribadah bukan saja kita yang datang beribadah, tapi ada juga saudara-saudara kita di luar sana yang punya kerinduan untuk datang beribadah di gedung gereja Papua Diaspora. Lalu adik-adik juga kita harus bersatu, kita harus tetap menjaga kebersamaan kita. Kita harus menjaga persatuan, kita tidak membeda-bedakan dia dari suku mana, dia tua, besar, kecil, atau warna kulitnya. Kita harus
mempunyai pemahaman bahwa gedung gereja diaspora itu adalah rumah doa bagi semua bangsa dan semua orang boleh datang beribadah dalam gedung gereja Papua diaspora. Nah, adik-adik, karena gereja itu adalah bukan milik kita sendiri, jadi siapapun yang datang untuk beribadah di gereja kita, kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus menerimanya dengan setulus hati. Ya. Kita harus ramah dengan mereka, tidak. Ya adik-adik, kita harus ramah dengan mereka, kita harus menerima mereka, dan kita tidak boleh melarang mereka untuk beribadah di gereja kita. Karena gereja kita ini adalah tempat untuk kita beribadah, siapapun boleh datang untuk beribadah. Seperti kata firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu Tuhan Yesus bilang, bait Allah itu adalah tempat untuk kita beribadah bagi semua bangsa kita. Iya, ya betul Kakak Songa dan juga adik-adik. Jadi materi di pagi hari ini yaitu tentang bait Allah, itu mengajak kita semua. Bunda mau ingatkan kembali lagi, yang pertama, apa itu bait Allah? Nah, bait Allah itu adalah tempat orang percaya berkumpul, beribadah, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman, dan mempersembahkan korban syukur. Nah, adik-adik, dalam bait Allah juga kita semua ada, sebagai orang percaya kita dapat berjumpa dan berbicara dengan Allah melalui doa. Yang kedua, yaitu kita harus menjaga kekudusan bait Allah. Yaitu dengan cara apa? Cara seperti tadi Kakak Soma, kita harus merawat, menjaga kebersihan gedung gereja. Dan yang ketiga, yaitu bahwa dalam pergaulan kita sehari-hari, kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, karena kita semua sama di mata Tuhan. Kakak Songa, adik-adik, Bunda Titi, kita semua satu. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus menunjukkan jati diri kita semua sebagai bagian dari warga gereja GPI Diaspora. Kita harus menampilkan jati diri kita dengan menjadikan gereja kita sebagai bait Allah, gereja sebagai rumah doa bagi semua orang, bagi segala bangsa. Mungkin kira-kira begitu Kakak Songa materi kita di pagi ini. Ya, itu demikianlah materi kita di hari ini. Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan materi dari Bunda Titi dan juga kita semua. Nah, sekarang Kakak Songa dan Bunda Titi akan memberikan tugas, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan yang nanti adik-adik bisa lihat di bawah layar. Nah, yaitu yang terdapat di dalam Injil Markus 11 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dengan berbunyi demikian, bukankah ada tertulis, rumahku adalah rumah doa bagi setiap bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Selesai dengan materi kita di hari ini, kita akan berdoa untuk mengakhiri semua kegiatan sekolah minggu online di pagi hari ini. Mari Kakak Songa dan adik-adik di rumah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perjumpaan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga pelihara kami, teristimewa di pagi hari ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah ada dalam ibadah online. Dalam situasi kondisi pandemi COVID ini Tuhan tidak membuat sukacita kami berkurang, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir di setiap kehidupan kami teristimewa anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang ada dalam bangku-bangku pendidikan dengan kegiatan-kegiatan sekolah online di rumah. Tuhan tetap memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan.
dan yang tidak mengambil bagian untuk ada dalam ibadah online, Tuhan memberikan kesempatan juga bagi mereka untuk di lain waktu teristimewa di minggu depan, mereka juga boleh mengambil bahagian menyaksikan ibadah online yang kami adakan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang kami lakukan di hari ini. Tuhan tetap menyertai kehidupan kami, menyertai papa mama kami, adik kakak kami, bunda-bunda pengasuh, kakak-kakak pengasuh, semua kami yang melakukan pelayanan di pagi hari ini. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah mau menyertai kehidupan kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian ibadah kita sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Begitu. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.